Nah, jadi kita menginginkan orang yang terpilih nanti menjadi pemimpin kita betul-betul orang yang bersih, betul-betul orang yang baik itu, yang mampu. Aku nggak mau tahu. Yang penting yang mana yang besar amplopnya, aku ke situ. Kenapa halal dan haram? Karena pilkada yang selama ini terjadi itu sebenarnya pilkada haram. Kena sogok menyogok. Assalamualaikum kaum beaku, ketemu lagi kita di kanal Potah, tempat mengeksplor berbagai macam sudut pikiran, perasaan, dan juga keresahan. Edisi ini teman-teman spesial sekali. Kita akan membahas tentang pilkada syariah ataupun pemilu syariah, di mana hanya beberapa bulan saja lagi kita akan menjalankan pemilu serentak pada tahun 2024. Dan saat ini bersama saya telah hadir Dr. Sahyuril, salah seorang tokoh masyarakat Kota Sebulu Salam yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua KOAS LSG Pak ya, yaitu Komunitas Warga Aceh Singkil Lintas Sektor Generasi. Terima kasih Pak Dokter sudah mau memenuhi undangan kami di kanal Potah Podcast ini. Terima kasih. Pak Dokter, pertama saya ingin tahu dulu profil Pak Dokter ini sebenarnya seperti apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kanal Potah yang telah bersedia malam ini untuk melakukan semacam wawancara dalam bentuk podcast. Ya, saya kalau profesi saya dokter, ya dokter kesehatan dan juga berpraktek sebagai dokter, ya sehari-hari. Tapi juga dalam hal kemasyarakatan saya banyak bergaul dengan masyarakat. Nah, kemudian memiliki beberapa kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik kepada masyarakat melalui beberapa organisasi. Nah, dan sebelumnya juga di Muhammadiyah, ya Pak Dokter ya. Ya, jadi saya selama ini berkecimpung di Muhammadiyah sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sebulu Salam. Tapi itu sudah berakhir. Artinya di bulan Maret kemarin, itu sudah selesai masa kita dan kita sudah melakukan namanya Musyawarah Daerah Muhammadiyah. Kita tidak lagi maju untuk itu karena sudah 2 kali. Jadi sekarang Muhammadiyah dipimpin oleh orang yang baru. Gitu. Di samping di organisasi Muhammadiyah sebenarnya pada awalnya dulu sewaktu sedang mulainya bangkit reformasi tahun 1999, itu ada beberapa partai yang muncul yang baru, termasuk diantaranya Partai PAN, Partai Amanat Nasional. Saya adalah Ketua Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat ini Partai Amanat Nasional itu saya gunti selama lebih kurang 5 tahun. Nah, kemudian saya menjadi Ketua Muhammadiyah. Di samping itu juga saya pernah menjadi Ketua ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Kota Sebulu Salam juga 2 periode. Sekarang semuanya sudah berakhir. Bahkan pernah menjadi ini juga Pak Dokter ya, anggota legislatif juga dulu ya. Oh ya, sempat menjadi anggota legislatif itu di tahun 2004 sampai 2009. 2004-2009. Tuh, mohon maaf. Iya betul, 2004-2009 ya. Nah, untuk kabupaten awalnya Kabupaten Aceh Singkil. Nah, karena belum terpisah Sebulu Salam dengan Singkil pada tahun 2004 itu sampai 2007. Ya. Kemudian di 2007 itu Sebulu Salam sudah jadi. Ya. Anggota DPR yang kebetulan warga Sebulu Salam atau asal Sebulu Salam, pemilihan daerah Sebulu Salam itu dikembalikan ke daerah Sebulu Salam, termasuk saya di dalamnya. Jadi tapi bukan diperpanjang masa periodenya, tetap periodenya itu 2004-2009, 5 tahun. 5 tahun.
Ya, tapi tahun 2027 sampai 2009 itu saya pindah ke Sumut Salam. Gitu. Nah, jadi menjadi anggota DPR Kota Sumut Salam. Nah, Jadi Pak sekarang kan sedang marak nih ya, Koas ya, mensosialisasikan tentang pilkada syariah atau pemilu syariah. Sebenarnya apa ini yang disebut dengan pilkada syariah, Pak Dokter? ya. Baik, ya sebelumnya saya sampaikan juga pada saat ini memang karena tidak lagi di Muhammadiyah, tidak lagi di mana-mana, saya kebetulan didaulat oleh kawan-kawan di Singkil menjadi ketua di komunitas warga Aceh Singkil, lintas sektor dan generasi yang disingkat dengan KOWAS LSG. Seluruh warga asal Singkil yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia bisa tergabung di KOWAS. Bisa tergabung di KOWAS. Nah, jadi makna dari warga Aceh Singkil itu bisa di luar Aceh Singkil, bahkan di luar negeri, pun yang ada di dalam Aceh Singkil sendiri. Gitu. Nah, lintas sektor dan generasi itu dimaksudkan semua sektor bisa gabung, Baik muda maupun yang tua. generasi itu, generasi dari mulai generasi paling muda Pak sampai paling tua. Sampai generasi Z sekarang. Ya, kalau mau bergabung silakan. Jadi sangat terbuka. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Belakangan ini kan sering aktif mensosialisasikan tentang pilkada syariah. Ya, jadi salah satu program utama dari KOWAS ini adalah mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu lebih baik dan pemerintahnya itu juga lebih baik. Caranya apa? Tentang itu saya sedang mengangkat sekarang masalah pemilihan bersyariah. Nah, pemilihan bersyariah itu sendiri itu adalah memilih pemimpin. Kalau namanya pemimpin itu bisa kepala daerah, bisa anggota DPR, bisa presiden dan segala macam, bahkan bisa kepala desa, ya, kepala mukim dan kepala desa. Jadi kita memilih secara bersyariah. Nah, persoalannya kenapa kita harus melakukan pemilihan secara bersyariah? Ya, itu pertama didasari dengan sebenarnya kita prihatin dengan kondisi daerah kita. Bukan saja daerah kita, tapi juga hampir semua rata-rata daerah di Indonesia ini nilai-nilai syariah dalam hal pemilihan itu, artinya syariah yang termasuk nilai Islam, sepertinya dikesampingkan. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang ini, ya makanya banyak pemimpin-pemimpin kita tuh karena tidak sesuai dengan nilai Islam, jauh dari hal-hal yang baik. Ya, kita lihat sajalah misalnya sendiri, bukan sedikit pemimpin-pemimpin di Indonesia ini, misalnya bupati, gubernur gitu, anggota DPR, baik DPR RI sampai ke DPRK misalnya itu, tersandung masalah-masalah itu. Ya, banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Itu karena salah satunya ya tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka kerjakan ini. Ya. Nah, jadi kita masukkan pemilihan bersyariah ini adalah memilih seorang pemimpin dengan cara halal, sesuai dengan nilai-nilai Islam, bersih, jujur, adil, transparan, dan bebas dari money politik, bebas dari kecurangan dan intimidasi. Jadi sangat luar biasa sebenarnya kalau kita definisikan dia seperti itu. Nah, jadi kita menginginkan orang yang terpilih nanti menjadi pemimpin kita betul-betul orang yang bersih, betul-betul orang yang baik itu, yang mampu menggunakan anggaran-anggaran daerah memang untuk pembangunan daerah dan untuk masyarakat luas. Nah, itu yang sebenarnya kita inginkan. Nah, ini bercermin dari selama ini kita rasakan banyak pemimpin-pemimpin ini yang tidak terlalu peduli terhadap kemajuan daerah itu, tidak terlalu peduli tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, mereka dengan caranya sendiri, dengan cara berpikirnya sendiri, bagaimana mereka ya lebih banyak saya lihat memperkaya diri juga. Jadi itu Pak Dokter melihat dikarenakan pada saat pemilihan dahulu sebelumnya itu tidak bersyariah. Tidak bersyariah. Ya. Nah, pertanyaannya Pak Dokter, kira-kira mampu enggak nih KOWAS menerapkan pilkada syariah, khususnya di Aceh Singkil maupun di Kota Sumut Salam? Ya, Mampu tidak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerapkan pilkada syariah?
Jadi begini ya, memang dalam kenyataan di lapangan selama ini, ketika kita tawarkan hal ini kepada masyarakat, masyarakat semacamnya skeptis, ya agak ragu apakah memang bisa diterapkan hal ini. Iya. Karena persoalannya pemilihan secara non syariah itu, ya saya mengatakan non syariah itu ya, utamanya money politiknya. Iya, ada amplop di sana. Ada amplop di sana, ya. Bahasa kasarnya sogok menyogoknya terlalu kental. Iya. Gitu kan. Nah, yang selama ini yang kita lihat itu memang sangat luar biasa. Ya. Bahkan istilahnya orang sudah menjadi kebiasaan yang mentradisi di masyarakat. Iya, sudah menjadi budaya. Ya, sudah menjadi budaya gitu. Jadi itu orang mungkin skeptis gitu, apa bisa dilakukan itu? Iya. Nah, tapi itulah sebuah upaya dari kita, dari Kowas untuk mengangkat kembali ini akan memang pemimpin kita itu bersih sehingga daerah-daerah menjadi juga bagus nanti. Apa upaya, apa jalan yang kita lakukan? Yang kita lakukan ini sebenarnya pendekatan kita untuk bisa melaksanakan ini, pendekatan melalui para ulama. Ulama. Kenapa para ulama kita harapkan bisa melaksanakan hal ini bersama-sama Kowas? Ulama itu yang paling tepat menyampaikan tentang halal dan haram ke masyarakat. Kenapa halal dan haram? Karena pilkada yang selama ini terjadi itu sebenarnya pilkada haram. Kena sogok menyogok. Iya. Nah, jadi yang halal itu bagaimana? Ini dia pilkada bersyariah. Jangan ada sogok menyogok itu, jangan ada intimidasi, jangan ada kecurangan. Itulah yang halal. Untuk menyampaikan itu sebenarnya yang paling tepat itu karena halal dan haram itu para ulama. Itulah yang pertama. Yang kedua, ulama yang punya masa yang banyak. Mereka punya perguruan pesantren-pesantren, mereka punya masa yang banyak gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, mereka yang punya panggung. Artinya di mana-mana mereka bisa nyampaikan itu. Sejak dari ceramah-ceramah biasa, pengajian-pengajian untuk anak-anak pesantren, untuk orang tua pesantren gitu, untuk kelompok pengajian. Bahkan kalau pada saat-saat tertentu di hari-hari besar Islam, Maulid, Isra Mi'raj misalnya kan, apalagi bulan Ramadan, mereka lah yang menguasai panggung di mana-mana. Artinya sangat tepat kalau ulama inilah yang berbicara tentang kita sebagai terus menerus. Nah, sebenarnya ini adalah nilai dakwahnya tinggi. Iya. Nilai dakwahnya tinggi artinya mengajak orang ke berbuat yang baik dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Jadi begini Pak Dokter, ini korbannya adalah masyarakat ya dari money politik ini. Iya. Dan terutama itu sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah. Banyak juga persepsi dari masyarakat ini yang merasa bahwasanya dampak dari pemilihan pemimpin ini, dampak dari pemilihan kontestasi politik ini itu tidak dirasakan padanya. Jadi hanya sekedar amplop itu sajalah yang ia peroleh. Jadi dia lebih cenderung mencari para kontestan yang memilih amplop ketimbang yang tidak ada amplopnya. Gimana ini pada tanggapan itu? Ya, jadi itulah yang menjadi persoalan kita di daerah kita saat ini. Tapi itu memang sebenarnya bukan hanya di daerah kita juga ya. Di daerah lain juga seperti itu. Orang sudah terbiasa dengan mendapatkan uang ketika musim-musim pemilihan itu. Iya. Mudah sehingga ada sebuah persepsi yang salah jadinya, terbangun persepsi yang salah di masyarakat. Seolah-olah memilih pemimpin itu orientasinya uang memang. Iya. Artinya kalau seseorang kandidat yang tidak memberikan uang dianggap itu nggak laku. Iya. Padahal sikap seperti itu yang salah. Inilah karena sudah sempat terbentuk dari beberapa waktu yang lalu di masyarakat. Karena orientasinya uang, maka pilkada itu identik. Atau pemilihan-pemilihan itu identik dengan adanya uang. Menurut Pak Dokter sendiri, ini yang salah sebenarnya siapa sih? Masyarakatnya atau para kontestan ini? Nah, saya melihat ini sebenarnya sebuah pertanyaan seperti pertanyaan siapa duluan telur apa ayam? Iya. Gitu.
Ya, telur apa ayam? Yang mana aja? Sebagian orang mengatakan ayam dengan alasannya sendiri. Tapi memang sebagian orang ada yang telur dulu katanya, baru ada ayam gitu. Ya kan? Nah, tapi saya melihat sebenarnya ini sangat mudah diketahui gitu kan. Bagi saya, bagi Kowas, itu yang salah itu adalah para kontestan, para kandidat-kandidat yang mau maju itu. Kenapa? Mereka semuanya untuk katakanlah bersaing itu, ya, berusaha untuk menang. Nah, tapi sayangnya berusaha untuk menang itu bukan dengan cara-cara yang baik. Nah, sebenarnya kalau dengan cara yang baik sebagai seorang calon pemimpin kan harusnya dia menawarkan ide-ide ke masyarakat. Ketika saya terpilih nanti, ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita lakukan, ini harus kita buat. Nah, jadi ada ide-ide, ada program itu yang harus dijual. Nah, tetapi calon-calon yang ada, para kontestan itu sepertinya tidak berpikir jauh ke sana lagi dia. Bagaimana cara menang? Hanya itu. Nah, untuk mendapatkan kemenangan yang cepat itu, mereka sudah berpikir kita harus kasih uang nih sama masyarakat. Nah, persoalannya situ. Nah, jadi para kontestanlah yang memulai untuk memberikan uang kepada masyarakat. Nah, ke si A mau ngasihkan uang kepada masyarakat, si B tahu. Wah, kalau gitu kita nggak bisa diam aja. Kita harus kasihkan uang juga. Si C tahu. Artinya semua kandidat jadi berlomba-lomba memberikan uang kepada masyarakat. Makanya ada juga stigma di masyarakat yang bilang, aku nggak mau tahu, yang penting yang mana yang besar amplopnya, aku ke situ. Nah, ya. Itulah memang sekarang yang terbentuk pola pikir masyarakat. Dan itu terus terang itu pola pikir yang salah. Salah betul itu. Dan seharusnya ini ada tanggung jawab pemimpin di sana ya? Ada tanggung jawab pemimpin di sana. Di situ juga lah sebenarnya perannya partai politik. Mengedukasi masyarakat sebenarnya. Tapi sekarang terbalik, partai politik malah yang mendorong-dorong untuk mengasih-ngasihkan uang ini. Nah, kita melihat pimpinan partai politik, orang-orang yang politikusnya yang memberikan uang kepada masyarakat kayak gitu. Nah, sehingga masyarakat terbiasa dalam hal ini. Nah, dalam hal ini harusnya partai politik itu bisa mengedukasi masyarakat supaya secara baik lah untuk memilih. Nah, kan seperti itu. Inilah yang dilakukan Kowas selama ini. Kalau disingkil ya. Kalau disingkil itu kita sudah bergerak 3 tahun. Sudah 3 tahun. Dari tahun 2020. Sampai sekarang ini kita bergerak mensosialisasikan ini. Kita berharap juga di seluruh Salam ya ada upaya-upaya harusnya seperti itu. Kita memang tidak bisa menjamin itu akan bisa berhasil 100%, tidak. Ini program ini sebenarnya gerakan moral. Bagaimana kita mengajak masyarakat kita, tokoh-tokoh masyarakat, terutama para ulama, ayo sama-sama kita untuk melakukan gerakan moral tentang memilih pemimpin secara bersyariah ini. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah barangkali kita akan mendapat pemimpin yang benar-benar pemimpin. Ya, pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakat, bertanggung jawab kepada daerah, ya, terhindar dari masalah korupsi dan segala macam. Ya. Kalau selama ini, ya, mohon maaf kalau saya katakan bahwa dengan adanya politik uang ini, maka pemimpin kita yang terpilih itu adalah pemimpin yang banyak uang. Iya, bukan pemimpin yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kapasitas dia sebagai seorang pemimpin. Tapi lebih cenderung yang banyak uang. Oleh karena itu bukan tidak mungkin pemimpin setiap tahun pemilu atau pilkada orangnya bisa itu juga yang naik. Karena hanya dia yang banyak uang. Bersaing dengan siapapun karena bagi-bagi uang dia lebih banyak, mungkin orang memilih dia. Akhirnya kita tidak mendapat pemimpin yang sejati. Dan rata-rata itu adalah pengusaha-pengusaha sukses. Nah, itu dia. Biasanya ya. Nah, baik, Pak Dokter, ini menarik sekali dan ini juga menjadi tantangan yang berat bagi Kowas ya. Namun harapan itu harus tetap tumbuh di dalam hati dan jiwa kita. Kita tidak boleh berputus asa dari hal ini. Pertanyaan terakhir ini Pak Dokter, ini mohon maaf Dok ya. Ini pertanyaan yang iseng aja. Kira-kira Pak Dokter Sahyuril ini ada keinginan nggak ikut kontestasi di
baik di Pilkada Kabupaten Aceh Singkil maupun di Kota Sungai Salar, baik dari jalur parpol maupun jalur independen? Jadi sebenarnya pertama secara pribadi kita punya niat memang bagaimana agar pemimpin kita itu ke depan ya seperti saya katakan tadi harus bersih ya dari hal-hal money politik seperti itu. Tapi sekarang siapa pemimpin yang seperti itu? Tidak ada yang muncul. Ya, yang muncul adalah orang-orang yang punya uang juga dengan niatnya sendiri akan membagi-bagi uang nanti. Nah, dengan seperti itu memang terpancing niat kita untuk naik, untuk maju. Ya, karena kita berpikir ya dengan maju mungkin kita bisa membenahinya dengan pelan-pelan nanti. Artinya ada keinginan ya? Ada keinginan itu. Pertanyaan selanjutnya nih dari pengembangan pertanyaan sebelumnya ya, Kabupaten Aceh Singkil atau Kota Sungai Salar? Jadi begini, keinginan itu sendiri sebenarnya ya itu tergantung apa yang sedang kita lakukan sekarang berhasil apa enggak di masyarakat. Yang jelas kalau di Singkil kita sudah bergerak ya, dia sudah 3 tahun. Ada nampak nuansa kegembiraan masyarakat menyambut ini. Nah, jadi kalaulah seandainya ini kira-kira beberapa bulan ke depan itu nampak sebagai suatu tanda-tanda menggembirakan, maka kita maju. Dengan tujuan untuk membenahi. Untuk membenahi. Ya, untuk membenahi Aceh Singkil lah ya. Kalau Aceh ini kondisi pemerintahan apakah di Aceh Singkil. Tapi kalau ini tidak mendapat sambutan masyarakat, sangat berat kita. Karena tanpa ada dukungan atau dorongan dari masyarakat, ya sama aja bohong. Ya, gitu. Jadi kita sambil mensosialisasikan pemilihan bersyariah ini, kita juga melihat kondisi-kondisi yang ada, kondisi-kondisi yang ada tentang hasil yang kita pakai itu, yang kita sosialisasikan itu. Sambutan masyarakat ada apa enggak? Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ada, tapi belum signifikan. Ya. Nah, kalau nanti signifikan, disitulah kita putuskan nanti kita harus maju. Kalau kita sudah mensosialisasikan, lantas kita tidak maju, maka akan tidak pernah terjadi perubahan. Karena yang menjadi pemimpin mereka juga nanti. Seperti yang kita harapkan tadi ya, Pilkada Syariah ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dr. Sahyuril sudah mau berdiskusi panjang lebar tentang Pilkada Syariah ini, karena sebelumnya ada yang berpikir Pilkada Syariah ini seperti apa. Ya. Ada yang berpikir apa jangan-jangan dibayat begitu ya. Sistem khilafiyah lah ya. Tapi terima kasih atas penjabaran Pak Dokter. Ini mudah-mudahan jelas ya untuk teman-teman para milenial juga anak-anak muda ya. Sudah saatnya kita berbenah terutama di Kota Sungai Salar untuk menghindarkan praktek money politik. Mampukah kita? Teman-teman yang jawab sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.